Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan eh, diskusi tentang klasifikasi tanah ya atau soil classification. Nah, kita lihat dulu ya capaiannya dulu ya. Capaian pembelajarannya itu yaitu kalau di bidang di jurusan teknik sipil mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan bidang rekayasa sipil. Dan kemudian capaian mata kuliahnya yaitu mampu mengklasifikasikan tanah sesuai dengan data soil investigation. Soil investigation. Nah, kemudian bahan kajiannya ini yaitu yang pertama pemahaman fungsi mempelajari sistem klasifikasi tanah, kemudian cara pengklasifikasian tanah dengan sistem ASTO, kemudian dengan sistem USCS, dan kemudian klasifikasi visual. Ya, jadi itu bahan kajian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang klasifikasi tanah itu kita dibagi menjadi dua, yang paling yang gimana umum ya secara general itu biasanya itu soil classification ini dibagi dua. Yang pertama itu ASTO, menurut ASTO, American Association of State Highway Transportation Official. Jadi ASTO ini biasanya digunakan di jalan biasanya. Dan kemudian yang kedua ada sistem USCS atau Unified Soil Classification System. Nah, biasanya orang geoteknik itu makainya USCS. Nah, kita lihat dulu ASTO ya, ASTO ini. Jadi kalau ASTO ini ASTO dia makainya klasifikasinya ada dua di sini. Yang pertama itu tanah berbutir, kemudian yang kedua tanah lanau lempung. Jadi tanah yang berbutir ini yaitu 35% atau kurang dari contoh tanah lolos Ayakan nomor 200. Jadi yang lolos Ayakan 200 itu hanya 35% atau kurang ya, 35% atau kurang. Itu termasuk tanah berputir. Nah, yang kedua itu tanah lanau lempung. Tanah lanau lempung itu lebih dari 35%. Itu contoh tanahnya itu atau sampel tanah itu lolos Ayakan 200. Jadi pedoman kita di sini menentukan tanah itu berbutir atau tanah itu tanah lanau dan lempung adalah ini dia yang lolos Ayakan nomor 200. Apakah lebih dari 35% atau kurang dari 35%? Itu yang kata Asto. Nah, kemudian yang tanah berbutir ini dia dibagi lagi menjadi kelompok. Ya, ada kelompok A1 sampai A3. Jadi kelompok A1 itu terbagi A1A dan A1B. Kalau A2 itu A24, A25, A26, A27, dan satu lagi A3. Itu tanah berbutir. Nah, kalau tanah lanau lempung, ini dia pakai A4, A5, A6, dan A7. A7 di sini. Nah, kita lihat tanah berbutir dulu ya, tanah berbutir. Nah, tanah berbutir ini kelompoknya A1 sampai A3. Di sini spesifikasinya yaitu yang pertama, kita harus lihat dulu analisis ayakannya, persen lolosnya, persentase lolos. Jadi ini kita dapatkan dari analisis mekanis tanah, ya, analisis mekanis. Nah, kemudian yang kita lihat lagi, ayakan nomor 10, nomor 40, dan nomor 200. Kita lihat di sana. Kalau nomor 10 itu yang kalau A1A, yang kelompok A1A, itu maksimal dia 50. Ini dalam persen ya, semuanya itu dalam persen. Maksudnya adalah maksimal 50% lolos saringan 10. Nah, kemudian yang saringan 40 di A1A itu maksimal 30. Berarti maksimal 30% lolos saringan 400. Dan yang ketiga, kelompok A1A itu maksimal 15% lolos saringan 200. Nah, begitu seterusnya sampai dia A3 untuk tanah berputir. Begitu juga dengan tanah lanau lempung. Kalau tanah lanau lempung, kita nggak pakai saringan nomor 10 dan nomor 40, tentu saja kita hanya memakai saringan nomor 200.
Saringan nomor 200 di sini. Karena kalau tanah Lanau Lempung itu lebih dari 35% lolos saringan 200. Berarti di sini lolos saringan 200, di sini sudah dipatok di sini minimalnya 36%. Jadi kita nggak lihat saringan nomor 10 dan 40 lagi. Nah, kemudian spesifikasi yang kedua itu nilai atau limit atau konsistensi tanah. Jadi kita lihat nilai LL sama PI-nya. Ya, kalau nilai LL di sini kita lihat salah satunya di kelompok A24, di sini maksimumnya 40. Jadi maksimum 40 berarti boleh di bawah 40 di sini. Kalau yang di A25 minimumnya 41. Berarti kalau minimum 41 berarti minimum 41, di bawah 41 itu tidak boleh, ya. Berarti dia nggak masuk kelompok kata atau kategori ini. Begitu juga dengan indeks plastisitas. Plastisitas misalnya di A24 itu maksimumnya 10. Di sini A25 maksimumnya 10. Dan begitu seterusnya cara membacanya. Nah, di sini ada tipe material yang paling dominan, ya, paling dominan. Nah, kalau kelompok A1 itu dominannya batu pecah, kerikil atau pasir. Kemudian yang kalau A3 itu pasir halus, A2 itu kerikil dan pasir yang berlanau atau berlempung. Nah, kalau dia berbutir halus, A4 dan A5 itu termasuk tanah berlanau, A6 dan A7 itu termasuk tanah berlempung. Nah, kalau dia asto ini biasanya digunakan sebagai bahan jalan. Ya, penilaian untuk bahan tanah dasar ya, untuk jalan. Nah, kalau dari ini baik sekali sampai baik. Jadi mulai dari A1 sampai A2 ini baik sekali sampai baik kategorinya. Sedangkan untuk tanah lanau atau lempung sampai lempung ini biasa sampai dia jelek. Nah, itu untuk asto. Nah, di sini ada namanya chart ya, chart. Ada namanya grafik. Grafik itu antara batas cair dan indeks plastisitas ya, indeks plastisitas. Nah, di sini kalau jelas ya, di sini sudah di blok-blok ya. Nah, di sini sudah lihat kelihatan bloknya ini. Ada garis-garis tebal di sini, ada garis-garis tebal. Nah, di sini ada garis-garis tebal. Nah, di sini bisa kita lihat ini bloknya nih. Misalnya A4, A24 bloknya di sini. A5, A25 bloknya di sini. Nah, jadi kalau misalnya tanah itu diidentifikasikan di titik ini, misal, berarti dia termasuk A5 atau A25. Nah, kalau misalnya tanahnya di sini, misal di titik ini, berarti dia termasuk A76. Berarti dia perhatikan blok-bloknya itu, yang bergaris tebal ini. Nah, itu untuk pemakaian plus chartnya, chart ASTO ya. Nah, satu lagi ada nilai GI. Kalau di ASTO ada kita kenal nilai GI atau nilai group index ya, nilai group index. Kalau nilai group index pada tanah berbutir halus ya, pada tanah berbutir halus di sini tanah lanau lempung, berarti group indeksnya rumusannya ini F200 dikurang 35 kemudian dikali 0,2 tambah ini sampai PI dikurang 10. F200 itu merupakan tanah yang lolos ayakan nomor 200 ya. Kalau nilai LL itu liquid limit, kalau PI itu indeks plastisitas ya. Ini untuk grup indeks tanah berbutir halus. Kalau tanah berbutir kasar, grup indeksnya yaitu A1A sampai A25, GI-nya itu sama dengan 0. Jadi A1A, A1B, A24, A25 itu GI-nya sama dengan 0. Itu include A3. Kemudian A26 atau A27 itu GI-nya sama dengan 0,01 dikali lolos saringan nomor 200 kurang 15 dikali PI kurang 10. Nah, itu untuk pemakaian nilai GI. Nah, untuk apa nilai GI ini? Kalau pada ASTO nilai GI ini menandakan semakin kecil nilai GI ini berarti bahan tanah untuk jalan, bahan tanah dasar untuk konstruksi jalan itu baik digunakan. Jadi kalau misalnya grup indeksnya 0 berarti subgrade kelasnya atau kelas subgrade-nya itu atau kelas tanah dasar itu kategorinya sangat baik. Kalau 0 sampai 1 itu baik, 2 sampai 4 itu kelasnya sedang, 5 sampai 9 itu buruk, dan 10 sampai 20 itu sangat buruk. Jadi semakin besar nilai GI berarti
kelasnya semakin buruk. Nah, itulah pemakaian grup indeks pada sistem ASTO. Nah, yang kedua ada satu lagi sistem yaitu sistem USCS ya, sistem USCS atau Unified Soil Classification System. Nah, di sini kalau USCS biasanya ahli geoteknik itu dia mengacu pada USCS. Kita kenali dulu simbol yang digunakan ya. Kalau simbol W itu berarti dia well graded atau gradasi baik. Kalau P itu poorly graded, gradasi buruk. Kalau L itu low plasticity atau plastisitas rendah dengan LL-nya kurang dari 50. Kemudian H itu high plasticity dengan plastisitas tinggi, LL-nya lebih dari 50. Nah, ini pemakaian simbol dari W, P, L, dan H. Sedangkan yang simbol yang lainnya itu adalah berdasarkan jenis tanahnya ya. Kayak ini, kayak G. Kalau G itu adalah gravel, kalau W itu adalah well graded tadi. Berarti kerikil atau gravel yang bergradasi baik. Itu yang GW. Kemudian kalau GP di sini gravel poorly graded, berarti gravel yang bergradasi buruk. Kemudian GM, kalau G itu gravel, kalau M itu adalah silt, lanau. Jadi pengecualian untuk silt lambangnya itu sama dengan M atau lanau ya. Kemudian GC, kalau G itu gravel, kalau C itu clay. Berarti dia kerikil berlempung ya. Jadi yang semuanya ini sesuai ya, semuanya ini sesuai. O itu organik. Kalau O organik, H itu high plasticity, berarti tanah organik yang plastisitasnya tinggi. Kemudian PT ini adalah lambang dari pit atau gambut. Nah, itu dia. Itu untuk simbol dari jenis tanahnya ya. Yang agak berbeda di sini adalah lanau saja. Lanau itu disimbolkan dengan huruf M. Itu dia. Nah, kalau USCS dia memakai tanah sama dengan ASTO tadi, dia tanah butir kasar sama butir halus ya. Tanah kasar sama halus. Nah, kemudian yang ini tanah kasar, kalau yang ASTO dia pemakaian persentasenya 35%, kalau USCS persentasenya itu 50%. Jadi kalau kasar dia lebih dari 50% tertahan pada ayakan nomor 200. Sedangkan butiran halus ini lebih dari 50% dia lolos pada ayakan nomor 200. Jadi itu perbedaannya dari USCS sama ASTO. Pertama pemakaian persennya, kalau ASTO 35%, kalau USCS dia 50%. Dan USCS dia banyak memakai simbol di sini. Nah, kemudian di sini, kalau yang ke tanah berbutir kasar di sini, dia ada kerikil lebih dari 50% tertahan ayakan nomor 4. Jadi dilihatnya ayakan nomor 4 ya. Kemudian ini pasir lebih lolos ayakan nomor 4. Ya, di sini bisa dilihat. Jadi kalau kelompok pertama kerikil bersih, berarti hanya ada kerikil ya. Jadi ada dua jenis, ada GW dan GP. GW itu adalah gravel well graded, GP itu adalah gravel poorly graded. Kemudian kerikil dengan butiran halus. Berarti kalau butiran halus ada lanau atau lempung. Berarti ada GM. GM G-nya itu gravel, M-nya itu lanau. Dan kemudian GC. G itu gravel dan C-nya clay. Kemudian begitu juga dengan pasir, sama dia. Nah, kemudian untuk tanah butiran halusnya, seperti sama juga. Jadi di sini kalau butiran halus otomatis ada lanau dan ada lempung. Dengan batas cairnya kurang dari 50% dan lebih dari 50% di sini. Nah, lanau dan lempung dengan kurang 50% dan satu lagi lanau lempung batas cairnya lebih dari 50%. Nah, tanah dengan kandungan organik paling tinggi yaitu tanah gambut ya. Itu yang paling tinggi organiknya. Nah, itu klasifikasi menurut USCS. Ini adalah batas ukuran butiran ya. Ukuran butiran kalau menurut USCS. Kalau lanau lempung itu ukuran butirannya itu adalah lolos dari 200. Itu lanau lempung. Itu lanau lempung. Kalau batas pasir halus itu eh, lolos 40 dan tertahan 200 ya. Lolos 40 tertahan 200 itu pasir halus. Kalau pasir medium
lolos 10, tertahan di 40. Kalau pasir kasar, lolos di 4, tertahan di 10. Kalau kerikil halus, lolos di 0,75 inci dan tertahan di saringan nomor 4. Kerikil kasar, lolos di 3 inci, tertahan di 0,75 inci. Begitu seterusnya sampai batu besar. Nah, itu batas ukuran butiran USIS. Nah, ini yang paket komplitnya ini paket komplit. Ada gravel, ada sand di sini. Ada gravel, ada sand. Yang gravel ini di sini otomatis kalau gravel berarti persentase gravel atau kerikilnya besar dari pasir, lebih banyak dari pasir. Nah, di sini gravelnya, kalau misalnya dia terbagi lagi 3, gravel dengan kurang dari 5% fines. Fines itu butiran halus. Jadi gravel dengan kurang dari 5% fines dan satu lagi gravel dengan 5-12% butiran halus dan ditambah lagi gravel dengan lebih dari 12% butiran halus. Ini sangat cocok untuk pada pengujian-pengujian ya, untuk mengklasifikasikan tanahnya. Nah, ditambah lagi di sini gravel dengan 5% butiran halus dengan nilai CU-nya besar dari 4 dan CC-nya besar dari 1, kecil dari 3. Itu disimpulkan tanahnya itu adalah GW. Gravel well graded, berarti kerikil bergradasi baik. Nah, kalau kerikil bergradasi baik dibagi lagi. Jika misalnya kurang dari 15% sand atau pasir, berarti dia termasuk kerikil bergradasi baik. Kalau misalnya dia mengandung lebih dari 15% pasir, berarti dia kerikil bergradasi baik dengan with sand, berarti dengan pasir. Nah, itu dia klasifikasinya. Jadi yang pertama itu harus dilakukan analisis ayakan. Itu yang pertama, kemudian lakukan analisis hidrometer untuk mendapatkan persentase butiran halusnya, persentase butiran kasarnya, kemudian didapatkan nilai CU-nya, kemudian didapatkan nilai CC-nya. Itu yang paling penting. Baru kita bisa mengklasifikasinya dengan akurat ya. Nah, yang ini gravel dan sand ini adalah untuk butiran kasar. Nah, kemudian untuk butiran halusnya ini terbagi lagi. Kalau liquid limitnya kecil dari 50, ini terbagi lagi. Inorganik sama organik. Kalau inorganik, terbagi lagi dia. PI-nya besar dari 7 dengan PI atau indeks plastisitas besar dari 7, kemudian PI-nya besar dari 4 dan kecil dari 7, kemudian PI-nya kecil dari 4. Kalau PI besar dari 7 berarti dia dikategorikan CL. Ya. C itu adalah clay, L itu adalah low plasticity. Berarti plastisitas rendah. Nah, seperti itu untuk mengklasifikasikan tanah. Sama dengan yang gravel sama sand tadi. Ini LL untuk kurang dari 50%, yang ini LL liquid limit besar dari 50%. Nanti yang untuk khusus OL, kalau OL itu adalah O itu organik, L low plasticity, kemudian yang di bawahnya itu high plasticity, plastisitas tinggi. Ini yang tinggi, ini yang rendah, ya. Itu klasifikasiannya. Pastikan ini ada nilainya, baru kita bisa mengklasifikasikan tanahnya. Nah, sama dengan ASTO, yang di USCS juga ada plasticity chart ya, grafik plastisitas ya. Dia sama berdasarkan nilai liquid limit dan plasticity index sama. Berbeda dengan ASTO ya. Kalau di sini dia kopnya di sini saja, dikasih blok ya. Ada kalau dekat sini berarti dia kategorinya tanah ML ya, M itu silk, L itu low ya, berarti lanau plastisitas rendah dan organik plastisitas rendah, sampai yang lainnya juga seperti itu. Penggunaannya hampir sama dengan ASTO. Nah, kita lihat satu contoh di sini. Lihat satu contoh, persentase lolos saringan nomor 10 itu 100%.
ya. Persentase lolos saringan 40 itu 80% dan persentase lolos nomor 200 58%. Sedangkan nilai batas cair, batas plastis itu 30 dan 10. Klasifikasikan tanah menurut ASTO dan USIS. Nah, kalau sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Hasim. Jadi kan di tabel STO ini di bawah itu ada, Bu, untuk A75 PI itu kecil kurang 30. Itu maksudnya gimana, Bu? Oh iya, benar. Terskip tadi ya. Oh, ini A75 PI-nya kurang dari LL30. Ini, berarti yang masuk kategori A75 itu adalah jika PI-nya itu sama dengan LL kurang 30. Jadi cek nilai LL, cek nilai PI-nya. Kalau misalnya PI-nya kecil dari LL kurang 30, berarti dia masuk kategori A75. Kalau misalnya PI-nya besar dari LL dikurang 30, berarti dia masuk kategori A76. Oke ya? Sampai sini? Sampai, Bu. Oke, kita coba ini satu contoh di sini. Di sini kita lihat dari ASTO dulu. Persentase lolos saringan nomor 10 itu 100. Nomor 40, 80. Dan nomor 200, 58. Ya. Sedangkan nilai batas cair 30 dan 40. Dan 10. Nah, kita lihat di sini. Yang nomor 10 nggak ada ya, nggak ada. Nomor 40 juga nggak ada. Saringan nomor 200 itu dia 58%. Berarti dia lebih dari 36%. 35%. Berarti otomatis dia bisa masuk A4 sampai A7 ya. Jadi dia nggak mungkin dia berbutir kasar karena dia lebih dari 35% yang lolos 200. Nah, kita lihat LL-nya lagi. LL-nya di sini adalah 30, 30. Berarti 30 di sini maksimum 40, maksimum 41, maksimum 40, minimum 41. Berarti dia nggak masuk ini nih. Berarti dia nggak masuk A7. Berarti dia antara A4, A5, dan A6. Ya. Nah, kemudian batas plastisnya 10. Batas plastis 10. Berarti batas plastis 10 dia maksimum 10, 10 bisa. A6 minimum 11. Berarti dia nggak masuk juga A6. Kita coret. Berarti antara A4 sama A5. Ya, A4 sama A5. Nah, bagaimana? Terus selanjutnya kita lihat lagi ininya, chartnya ini ya. Batas cair dan batas plastis itu 10. Berarti nilai indeks indeks plastisitasnya itu sama dengan 30 dikurang 10 itu sama dengan 5 ya. Berarti di sini batas cairnya adalah 30 ya, 30. Kemudian kita tarik ke atas. Kemudian plastisitas indeksnya 5 di tengah-tengah ini. Berarti dia masuk kategori ini. Berarti dia berada di blok ini ya, di blok ini. Otomatis A24 itu nggak mungkin, itu kasar A24. Otomatis yang di sini dia hanya A4. Otomatis yang seperti ini termasuk tanah kategori A4. Itu dia. Paham nggak sampai sini? Oke, A4. Nah, selanjutnya kita hitung lagi nilai GI-nya. Hitung lagi GI-nya. GI-nya sini. F200-nya. F200-nya berarti 58 ya. 58 kurang 35. Kemudian 0,2 tambah 0,005. Bisa ngitung nggak di kalkulator? Coba hitung di kalkulator. Berapa hasilnya kira-kira? Batas cairnya 30. Kurang 40. Tambah lagi 0,01 kali 58 kurang 15. PI-nya PI 5 kurang 10. Berapa? Koma 3. 1,3. Berarti kalau 1,3 nilai GI-nya itu kecil ya. Jadi kalau dalam kategori grup indeks berarti kelas tersebut
cukup baik, cukup baik untuk dijadikan eh, apa namanya itu, dijadikan subgrade kelas ya, kelas subgrade untuk jalan. Nah, itu dia untuk ASTO. Nah, kemudian sini berdasarkan USIS di sini. Nah, kalau berdasarkan USIS, PI-nya itu sama dengan 5 ya. Berarti dia kategorinya LL-nya itu adalah kecil 50. Berarti kategorinya ini, kemudian PI-nya sama dengan 5. Berarti otomatis antara ini nih. Nih, antara ini 5. Nah, kemudian di sini eh, CL atau ML di sini. Ya, kita lihat lagi. Ini 30% plus nomor 200. Pasir kalau misalnya berarti ini saringan 200-nya sama dengan tadi 58 ya. 58. Nanti kita kurang aja 100% dari 58 itu berarti ada 42. 42%. Berarti ada 42% di sini. Yang berarti plus dari, jadi di sini 58% plus nomor 200. Berarti ini persentase sen besar dari persentase gravel. Karena sennya di sini 42%. Ya, gravelnya itu sedikit, lihat di soal. Kemudian gravelnya itu kurang dari 15% di gravel ya, di soal kurang dari 15%. Dan otomatis di sini si tanahnya itu termasuk tanah sandy silty clay. Nah, sampai sini paham? Oke ya. Nah, Oke, Bu. di sini kita lihat dulu berapa persentase yang lolos saringan 200, kemudian persentase pasirnya juga, gravelnya juga, kemudian lihat lagi persentase gravelnya, apakah kurang atau lebih dari 15%. Kalau kurang berarti dia sandy silty clay atau lempung berpasir berlanau. Nah, kalau misalnya secara visual, kita visual ya, kita nggak tahu, kita nggak ada melakukan apa-apa dulu, kita nggak ada uji labor, uji apa, kita maunya secara ambil kasar aja. Nah, kalau di lapangan, untuk tanah pasir halus atau versus lanau lempung, itu mungkin agak susah dibedakan, ya, agak beda. Kalau misalnya berdasarkan tekstur butiran ya, partikel yang tertahan saringan 200 itu memiliki tekstur seperti pasir otomatis. Kalau misalnya yang lolos saringan 200 itu kayak pasta. Gimana kita tahu teksturnya itu pasir atau pasta? Otomatis kita kasih air dahulu. Ya, kalau kita mau cek lapangan, apakah dia pasir, apakah dia lanau, apakah dia lempung, cek dengan air dulu. Apakah dia berbentuk pasta atau dia berbentuk pasir. Ya enggak? Kemudian yang kedua itu tanah lanau versus lempung. Nah, ini yang agak susah nih. Ini agak susah. Kalau lanau dan lempung, apa perbedaannya? Ini perbedaannya adalah terletak bagaimana si tanah itu merespon air. Ya, kalau misalnya si lempung dia itu mudah dibentuk, dia akan mudah dibentuk, ya, karena dia plastis sifatnya, ya. Nah, yang kedua dengan cara kamu tambahkan air dia ke sampel tanah, kemudian digulung sampai diameter 5 mili misal. Kalau misalnya tanah lempung itu digulungnya mudah. Kalau tanah lanau itu akan hancur kalau dia digulung. Itu dia, itu perbedaan lanau dan lempung. Kalau kita di lapangan pakai aja cara ini, kasih air kemudian gulung. Kalau misalnya dia mudah dibentuk berarti itu lempung, kalau nggak mudah dibentuk berarti itu lanau. Itu aja. Oke, itu untuk klasifikasi visualnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah cukup ya kayaknya ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kalau ada salah saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.